Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat keluarga yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Desa ini dikelilingi oleh sawah dan kebun hijau, di mana penduduknya menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kerja keras dan kebersamaan. Setiap pagi, matahari terbit di balik pegunungan, menciptakan pemandangan yang menenangkan bagi penduduk desa. Namun, di balik ketenangan ini, terdapat masalah yang seringkali menimbulkan perselisihan di antara warga desa, air penampungan. Air penampungan adalah sumber kehidupan yang sangat berharga bagi banyak keluarga di desa tersebut. Keterbatasan sumber daya air membuat setiap tetes air menjadi sangat berarti. Pembagian air yang adil dan merata selalu menjadi tantangan, dan seringkali memicu konflik di antara warga desa. Keluargamu adalah salah satu yang terlibat dalam perselisihan ini. Ibuku, yang dikenal sebagai wanita yang tegas namun berhati lembut, seringkali harus berurusan dengan tetangga mengenai pembagian air. Salah satu tetangga yang sering berselisih dengan ibuku adalah Ponim N, seorang pria yang merasa bahwa keluargamu mengambil lebih banyak air daripada yang seharusnya. Perselisihan ini tidak hanya menimbulkan ketegangan di antara kedua keluarga, tetapi juga menimbulkan keresahan di seluruh desa. Perselisihan ini semakin memanas ketika suatu hari, saat ibumu tengah menimba air di penampungan, Ponim N datang dan menuduh bahwa keluargamu telah melanggar kesepakatan tentang pembagian air. Kata-kata keras saling dilontarkan, dan suasana semakin memanas. Beberapa tetangga yang menyaksikan pertengkaran ini hanya bisa diam, tidak berani ikut campur karena takut memperkeruh keadaan. Seiring berjalannya waktu, perselisihan ini bukannya mereda, melainkan semakin membara. Setiap kali mereka bertemu, ketegangan terasa begitu nyata, seperti awan gelap yang menggantung di atas desa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa perselisihan ini akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Pada suatu sore yang cerah, ibumu kembali ke rumah dengan wajah yang terlihat cemas. Kakakmu yang saat itu sedang membantu di kebun, melihat ibumu dan segera mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Ibumu menceritakan bahwa Ponim N kembali menuduh keluargamu mengambil air lebih banyak dari jatah yang seharusnya. Kakakmu, yang merasa bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, mencoba menenangkan ibumu dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ketegangan di desa mulai meningkat ketika persediaan air penampungan menjadi semakin terbatas akibat musim kemarau yang panjang. Setiap tetes air menjadi sangat berharga, dan ketidakadilan dalam pembagian air semakin terasa. Ponim N, yang merasa keluargamu mengambil lebih banyak air dari yang seharusnya, semakin sering menyindir dan menuduh keluargamu. Ibumu, yang sebenarnya selalu berusaha adil dalam pembagian air, merasa kesal dan cemas dengan situasi ini. Pada suatu pagi yang panas, saat ibumu menimba air di penampungan, Ponim N datang dengan wajah yang penuh amarah. Ia menuduh ibumu telah melanggar kesepakatan tentang pembagian air. Kata-kata keras saling dilontarkan, dan situasi semakin memanas. Beberapa tetangga yang menyaksikan pertengkaran ini merasa khawatir dan mencoba melerai, namun usaha mereka tidak berhasil. Suasana di penampungan menjadi tegang, seperti api yang siap membakar. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di tempat penampungan air. Di setiap sudut desa, bisik-bisik dan gosip tentang perselisihan antara keluargamu dan Ponim semakin menyebar. Warga desa mulai terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung keluargamu dan mereka yang mendukung Ponim. Situasi ini menimbulkan keresahan dan memecah keharmonisan yang selama ini terjaga di desa. Setiap hari, ketegangan di antara kedua keluarga semakin meningkat. Ponim terus menyebarkan rumor bahwa keluargamu mengambil air lebih banyak dari jatah yang seharusnya. Ibumu yang merasa difitnah, semakin tertekan dan cemas. Kakakmu yang menyaksikan perselisihan ini, berusaha menenangkan ibumu dan meyakinkannya bahwa situasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun, Ponim tidak pernah puas dan selalu mencari-cari kesalahan keluargamu. Suatu hari, ketika kakakmu sedang membantu ibumu menimba air, Ponim kembali datang dengan amarah yang meluap-luap.
Ia menuduh kakakmu dan ibumu mencuri air dari penampungan dan mengancam akan melaporkan keluargamu kepada kepala desa. Kakakmu yang tidak terima dengan tuduhan tersebut, berusaha membela diri dan menjelaskan bahwa keluargamu hanya mengambil air sesuai kebutuhan. Namun, Ponim tidak mau mendengar penjelasan apapun dan terus menuduh keluargamu. Setiap kali ada kesempatan, Ponim selalu melontarkan tuduhan bahwa keluargamu mengambil air lebih dari jatah yang seharusnya. Suasana di desa yang biasanya damai dan harmonis kini seringkali diwarnai oleh ketegangan dan konflik. Warga desa yang awalnya hanya menjadi penonton, kini mulai terlibat dalam perselisihan ini. Kepala desa yang menyadari ketegangan ini, mencoba menengahi dan mencari solusi agar perselisihan ini tidak semakin memburuk. Namun, usaha kepala desa tampaknya tidak membuahkan hasil, karena kedua belah pihak tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika suatu hari, Ponim datang ke rumahmu dengan amarah yang meluap-luap. Ia mengancam akan melaporkan keluargamu kepada pihak berwajib jika perselisihan ini tidak segera diselesaikan. Ibumu yang merasa tidak bersalah, dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya. Namun, Ponim tidak mau mendengar penjelasan apapun dan terus menuduh keluargamu. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga, tetapi juga menimbulkan keresahan di seluruh desa. Banyak warga desa yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan berharap agar perselisihan ini bisa segera diselesaikan dengan baik. Kejadian tragis itu bermula pada suatu pagi yang tak pernah disangka-sangka oleh keluargamu. Kakakmu, yang sehari sebelumnya tampak sehat dan ceria, mendadak jatuh sakit setelah kembali dari puskesmas. Tanpa tanda-tanda yang jelas, ia tiba-tiba mengalami kelumpuhan total. Semua orang di rumah terkejut melihat perubahan yang begitu drastis pada dirinya. Selama 5 hari penuh, kakakmu hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Setiap usaha untuk bergerak atau berbicara tampak sia-sia. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari, meskipun keluargamu telah berusaha sekuat tenaga mencari pengobatan untuknya. Ibumu tidak berhenti menangis setiap malam, berdoa agar Tuhan memberikan keajaiban untuk kesembuhan kakakmu. Selama 5 hari tersebut, rumahmu dipenuhi dengan suasana duka dan keputusasaan. Setiap anggota keluarga mencoba mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi pada kakakmu. Namun, semua upaya untuk mendapatkan penjelasan medis tampaknya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kakakmu yang biasanya penuh semangat kini hanya bisa terbaring pasrah, menunggu waktu yang tersisa. Pada malam ketiga, salah satu saudaramu mengusulkan untuk memanggil 4 kiai yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Keluargamu setuju dengan harapan bisa menemukan jawaban atas misteri yang menimpa kakakmu dan memberikan pertolongan. Malam itu, para kiai datang dengan penuh harapan, membawa berbagai ramuan dan doa untuk membantu kesembuhan kakakmu. Mereka mulai melakukan ritual pengobatan, membaca doa-doa, dan mengoleskan ramuan ke tubuh kakakmu yang lemah. Suasana di dalam rumah dipenuhi dengan harapan dan kecemasan. Setiap anggota keluarga memanjatkan doa agar kakakmu bisa sembuh dari penyakit yang misterius ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi kakakmu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun para kiai telah melakukan berbagai upaya pengobatan, kakakmu tetap terbaring lemah dan tidak mampu bergerak. Pada malam kelima, para kiai akhirnya menyatakan bahwa tidak ada harapan untuk kesembuhan kakakmu. Mereka mengatakan bahwa kakakmu hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum akhirnya meninggal. Mendengar hal ini, keluargamu merasa sangat terpukul dan hanya bisa berdoa untuk keajaiban. Kakakmu yang biasanya penuh semangat dan keceriaan, kini hanya bisa terbaring pasrah menunggu ajal menjemput. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama dan menyakitkan. Keluargamu merasa sangat hancur melihat kondisi kakakmu yang semakin lemah dari waktu ke waktu. Malam itu, rumahmu dipenuhi oleh harapan yang tergantung pada kehadiran 4 kiai yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengobati penyakit yang sulit dijelaskan secara medis. Para kiai datang dengan wajah penuh ketenangan, membawa serta ramuan-ramuan tradisional dan doa-doa yang diharapkan bisa menjadi penawar bagi kakakmu yang terbaring lemah. Ritual pengobatan dimulai dengan membaca doa-doa dan mengoleskan ramuan-ramuan herbal ke tubuh kakakmu. Suasana di dalam rumah begitu hikmat dan penuh harap.
Setiap anggota keluarga berdoa dengan sepenuh hati agar keajaiban bisa terjadi dan kakakmu bisa sembuh dari penyakit yang misterius ini. Para kiai, dengan penuh kesungguhan, melakukan berbagai ritual dan bacaan doa. Mereka mencoba segala cara yang mereka ketahui untuk membantu kesembuhan kakakmu. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap menitnya diisi dengan harapan yang besar meskipun kondisi kakakmu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Waktu terus berjalan, dan kondisi kakakmu tetap tak berubah. Para kiai yang mulai kelelahan tetap berusaha memberikan yang terbaik. Mereka mengganti ramuan yang dioleskan dan mengulangi doa-doa dengan harapan ada keajaiban yang terjadi. Namun, hasilnya tetap sama. Kakakmu tetap terbaring tak berdaya. Setelah berjam-jam melakukan upaya pengobatan, para kiai akhirnya menyampaikan kenyataan pahit kepada keluargamu. Mereka menyatakan bahwa tidak ada harapan untuk kesembuhan kakakmu. Dalam keadaan yang penuh kesedihan, para kiai menyebutkan bahwa kakakmu hanya tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya meninggal. Mendengar hal ini, keluargamu merasa sangat terpukul. Harapan yang sempat mereka gantungkan pada para kiai, kini berubah menjadi keputusasaan. Ibumu, dengan wajah yang penuh duka, berusaha menerima kenyataan pahit ini. Malam itu, keluargamu berkumpul di sekitar tempat tidur kakakmu, memanjatkan doa dan harapan terakhir bagi kesembuhan yang hampir mustahil. Ayahmu, yang selama ini selalu tegar, kini tak kuasa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan kakakmu erat-erat, seolah-olah ingin memberikan kekuatan terakhir. Kakakmu, dengan mata yang perlahan mulai tertutup, tampak tenang di tengah-tengah upaya pengobatan yang sudah dilakukan. Setiap anggota keluarga berusaha memberikan dukungan dan kekuatan bagi kakakmu dalam detik-detik terakhirnya. Di luar rumah, tetangga-tetangga yang mendengar kabar tentang kondisi kakakmu mulai berkumpul. Mereka ikut merasakan duka dan kesedihan yang mendalam. Bisik-bisik doa dan harapan terdengar di antara mereka, berharap agar ada mukjizat yang bisa mengubah keadaan. Namun, takdir berkata lain, dan setiap upaya yang dilakukan tampaknya tidak mampu mengubah kenyataan yang ada. Pada malam sebelum kakakmu meninggal, keluargamu berkumpul di sekitar tempat tidurnya, memanjatkan doa dan memberikan dukungan. Kakakmu, yang tampak semakin lemah, berusaha mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk berbicara. Suasana di dalam rumah dipenuhi dengan haru dan kesedihan. Setiap anggota keluarga berharap bisa mendengar kata-kata terakhir dari kakakmu. Dengan suara yang lemah dan terbata-bata, kakakmu berusaha mengucapkan sesuatu. Ibumu mendekatkan telinganya ke bibir kakakmu, berusaha menangkap setiap kata yang keluar. Dengan penuh perjuangan, kakakmu akhirnya menyebutkan nama Pok Min. Kata-kata ini diucapkan dengan susah payah, namun cukup jelas untuk didengar oleh keluargamu. Pengakuan terakhir ini menjadi petunjuk penting bagi keluargamu tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas penderitaan kakakmu. Kata-kata Po Min tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di antara anggota keluarga. Ibumu yang merasa bahwa kata-kata tersebut memiliki arti yang mendalam, mulai merenungkan siapa yang dimaksud oleh kakakmu. Malam itu, keluargamu berusaha memahami makna dari kata-kata terakhir kakakmu. Mereka berdiskusi dan mencoba mengingat-ingat siapa saja yang mungkin memiliki hubungan dengan kata-kata tersebut. Ibumu yang merasa bahwa perselisihan dengan Ponim and mungkin ada kaitannya, mulai merasa bahwa mungkin ada hubungan antara kejadian tragis ini dengan perselisihan tersebut. Dalam hening malam, suara hembusan angin di luar jendela seakan membawa pesan-pesan yang tak terucapkan. Keluargamu merasakan betapa beratnya kehilangan ini. Ibumu, dengan mata yang berkaca-kaca, terus mengingat-ingat kejadian-kejadian yang mungkin menjadi tanda dari apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa jam, keluargamu mencoba menenangkan diri, meskipun hati mereka penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Beberapa anggota keluarga berusaha menguatkan satu sama lain, memberikan pelukan hangat dan kata-kata penghiburan. Setiap orang berharap bahwa kata-kata terakhir kakakmu bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, di tengah malam, kakakmu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di hati setiap anggota keluarga. Kata-kata Po Min yang diucapkannya menjadi misteri yang harus dipecahkan oleh keluargamu. Ibumu, yang merasa bertanggung jawab untuk mencari kebenaran,
bertekad untuk mencari jawaban atas apa yang telah menimpa kakakmu. Keluargamu akhirnya memutuskan untuk mencari orang-orang yang mungkin bisa membantu mengungkap kebenaran. Ibumu, yang merasa bahwa perselisihan dengan Ponim N mungkin ada kaitannya, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Dengan tekad yang kuat, ibumu mulai mencari cara untuk menemukan jawaban atas misteri yang menimpa kakakmu. Setelah kepergian kakakmu, ibumu merasa sangat penasaran dan tidak bisa menerima kenyataan tanpa mencari tahu lebih lanjut. Pengakuan terakhir kakakmu tentang Po Min menjadi titik awal pencarian kebenaran. Ibumu merasa bahwa perselisihan dengan Ponim N mungkin ada kaitannya dengan kejadian tragis ini, dan ia bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ibumu mulai mencari informasi dengan berbicara kepada tetangga dan orang-orang yang mengenal Ponim. Ia berharap bisa menemukan petunjuk atau bukti yang bisa mengaitkan Ponim dengan kejadian yang menimpa kakakmu. Namun, informasi yang diperoleh ibumu tidak banyak membantu, dan ia merasa semakin bingung dengan situasi ini. Dalam upaya untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, ibumu memutuskan untuk mengunjungi beberapa orang pintar yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Orang-orang pintar ini diharapkan bisa memberikan petunjuk tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penderitaan kakakmu. Ibumu pertama kali pergi ke seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dukun tersebut mendengarkan cerita ibumu dengan seksama dan kemudian melakukan ritual untuk mencari jawaban. Setelah beberapa waktu, dukun tersebut menyatakan bahwa orang yang bertindak jahat adalah seseorang yang pernah berselisih dengan ibumu, yaitu Ponim N. Mendengar hal ini, ibumu merasa sedikit lega karena dugaannya mulai terbukti. Namun, untuk memastikan kebenaran, ibumu memutuskan untuk mengunjungi dua orang pintar lainnya. Orang pintar kedua, seorang paranormal yang tinggal di pinggir desa, juga melakukan ritual untuk mencari jawaban. Hasilnya sama. Paranormal tersebut menyebutkan bahwa Ponim adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ibumu merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh Ponim. Terakhir, ibumu mengunjungi seorang kiai yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Kiai tersebut juga melakukan ritual dan memberikan jawaban yang sama. Ponim adalah orang yang bertanggung jawab atas penderitaan kakakmu. Mendengar kesimpulan yang sama dari tiga orang pintar, ibumu merasa yakin bahwa perselisihan dengan Ponim telah menyebabkan kejadian tragis ini. Kejadian tragis yang menimpa kakakmu telah membawa perubahan besar dalam kehidupan keluargamu. Rasa kehilangan yang mendalam dan ketidakpastian tentang kebenaran menjadi beban yang harus dihadapi. Meskipun kebenaran telah terungkap melalui pengakuan terakhir kakakmu dan hasil dari orang-orang pintar yang dikunjungi oleh ibumu, rasa sakit dan kehilangan tetap menghantui keluargamu. Ibumu, yang merasa bertanggung jawab atas pencarian kebenaran, kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah mengetahui siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian tragis ini. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan damai telah berakhir dengan cara yang begitu menyedihkan. Keluargamu berusaha untuk bangkit dari kesedihan ini. Mereka mulai belajar untuk menerima kenyataan dan mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ibumu yang selalu tegar dan penuh kasih sayang, mencoba menguatkan keluargamu dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Setiap anggota keluarga berusaha menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan, meskipun rasa kehilangan tetap ada di hati mereka. Kepergian kakakmu menjadi pelajaran berharga bagi keluargamu tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana. Keluargamu berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik dan mencari solusi damai agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di tengah-tengah duka, keluargamu juga menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Tetangga-tetangga yang sebelumnya merasa khawatir dengan perselisihan, kini ikut memberikan dukungan dan empati kepada keluargamu. Mereka memahami bahwa kejadian ini bukan hanya tentang air penampungan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan baik di antara sesama. Kejadian tragis ini mengingatkan semua orang bahwa kehidupan di desa kecil ini penuh dengan tantangan dan ujian. Namun, dengan kebersamaan dan kerjasama, setiap tantangan bisa dihadapi dan diselesaikan. Keluargamu, meskipun telah kehilangan kakakmu, kini memiliki tekad yang kuat untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di desa.
Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.